Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu renungan singkat dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara sekalian, menjadi kekuatan iman saudara di hari-hari depan. Saudara, topik renungan singkat kali ini adalah pria dengan segala rencananya. Saudaraku, berbicara tentang rencana, bukan hanya pria yang punya rencana, tapi wanita pun punya rencana. Orang tua, orang muda punya rencana. Bahkan anak remaja pun mungkin sudah punya rencana. Nah, oleh sebab itu bisa saya katakan bahwa semua manusia punya rencana. Dan bisa saya angkat topik ini adalah rencana manusia. Nah, sebelum saudaraku kita lanjut, kita tahu bahwa rencana itu ada di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, saudara. Rencana-rencana daripada manusia itu. Namun pertanyaannya, saudaraku, apakah rencana itu, saudara? Nah, rencana itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam pikiran manusia yang akan dilakukan di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang. Bisa hari besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau tahun depan, dan seterusnya. Namun saudaraku, seringkali rencana-rencana ini tidak terlaksana dan tak terwujud, saudaraku. Dan manusia cenderung untuk mencapainya, rencana-rencana itu di dalam hidupnya, sekalipun harus membayar mahal harganya. Tetapi ironisnya, saudaraku, seringkali manusia itu tidak tahu dan tidak mengerti apa yang rencana Tuhan. Manusia tidak mengerti apa yang menjadi penyebabnya sehingga rencana-rencana itu tidak menjadi kenyataan di dalam hidupnya, saudara. Nah, melalui kesempatan yang singkat ini kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan supaya saudara dan saya mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ada satu pujian berkata, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Saudaraku, seringkali manusia tidak mengerti rencana-rencana di dalam hidupnya. Mengapa, saudaraku? Karena manusia tidak mengetahui bahwa rencana Tuhan dan rencana manusia itu jauh berbeda, saudaraku. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan jelas mengatakan, saudaraku, bahwa penyebab dari tidak terlaksananya rencana itu karena memang rencana Tuhan dan rencana manusia itu jauh berbeda. Lalu pertanyaannya, saudaraku, bagaimana supaya rencana saudara dan saya dapat terlaksana, saudara? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu perlu ada penyerahan rencana kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam
16 ayatnya ketiga. Ditulis begini saudara, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Segala rencanamu terlaksana bila diserahkan kepada Tuhan, saudara. Bagaimanapun rencana manusia, saudaraku, semua tergantung kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara dan saya bisa punya beberapa rencana, tapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Saudaraku, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang rencana, saudaraku, seringkali rencana manusia yang tidak terwujud, saudaraku, itu membuat kekecewaan, membuat keputusasaan, saudaraku. Namun saya mau beritahu, saudara, kalau rencana itu dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, maka rencana itu akan menjadi rencana yang indah, saudara. Saudaraku, ditulis di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dengan kata lain, saudaraku, rencana dari Tuhan buat saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera penuh dengan harapan, saudaraku. Saudaraku, ada satu kisah tentang penjual tahu, bukan tempe, saudara, tahu. Dan setiap hari penjual tahu ini membawa tahunya ke pasar. Dan tiap hari juga dia harus naik taksi pergi ke pasar karena cukup jauh. Nah, hari itu, saudaraku, penjual tahu ini sudah membawa tahunya untuk dijual, dan dia punya rencana untuk menjualnya dan mendapatkan hasil banyak. Nah, pada waktu dia keluar dari rumahnya, dia tersandung, dia terantuk dengan batu sehingga jatuh, saudara. Dan tahunya tertumpah semua dan hancur, saudara. Pada waktu ini si penjual tahu menjadi kecewa karena rencananya untuk mendapatkan hasil menjadi gagal. Dia kumpulkan tahu-tahunya yang hancur dan dibawa masuk ke rumahnya. Tidak berselang lama, sekitar 1/4 jam kemudian, dia mendengar berita tentang satu kecelakaan, yaitu taksi yang biasa dia tumpangi pergi ke pasar mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya meninggal dunia. Hanya satu yang tidak meninggal dunia. Siapa itu? Dia adalah penjual tahu itu yang biasa menaiki taksi pergi ke pasar. Dari situ penjual tahu sadar bahwa rencana Tuhan berbeda jauh dengan rencananya untuk menjual tahu. Tidak cukup sampai di situ. Sebentar kemudian datang seseorang akan membeli tahu untuk campuran makanan bebeknya. Nah, tahu-tahu yang rusak ini sudah dibeli semuanya oleh orang yang akan memberikan kepada bebek. Nah, saudaraku, apakah pesan moral dari kisah ini? Bahwa rencana Tuhan itu jauh berbeda dengan rencana manusia, saudara. Luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup orang percaya adalah rencana yang indah. Ada satu pujian juga berkata, saudaraku, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali tidak mengerti rencana Tuhan dan jalan-jalan manusia itu di dalam tangan Tuhan. Jadi kesimpulannya saudaraku, sekalipun saudara dan saya punya banyak rencana, saudaraku, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, jangan sampai melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Tapi bawalah rencana itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan membuat rencanamu sangat indah. Haleluya. Demikian saudaraku renungan singkat kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari saudara kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu berkata bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu indah bagi kami. Kami bersyukur atas firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pertolongan kami, firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu adalah jalan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian renungan singkat firman Tuhan. Kiranya memberkati saudara. Haleluya.